Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya kira percaya kita semua ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Saya kira percaya kita semua memiliki kerinduan yang sama. Kita sama-sama datang pada Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Sebelum menaikkan ibadah kita, jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat teramat baik dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan mau datang menyembah Engkau, menaikkan pujian kami, layakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Engkau Tuhan Yesus kami yang sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Sama-sama sekali dikatakan. Yesus, Kau sungguh baik. Panggil namanya Yesus, namun begitu indah Tuhan. Amin. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
Katakan semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafas kami Tuhan menyembah Engkau yang hidup. Amin. Menyembah Yesus yang hidup. Berjemaat Tuhan yang sangat hatimu, katakan memujimu. Kami selalu puji Kau Tuhan, kerinduan hati kami. Kami mau selalu menyembah-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Sekali lagi, cuma Tuhan saja. Dan perlahan katakan para Tuhan, kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Kau yang layak terima kemuliaan, hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Semua pengagungan kami hanya layak bagimu Yesus. Berikan pujian-Mu, berikan syukur-Mu, berikan penyembahan-Mu para Tuhan. Sebab Dia Tuhan Yesus yang sangat baik. Yesus, segala pujian syukur hanya layak bagimu. Ini penyembahan kami Tuhan, kerinduan hati kami. Selalu meninggikan nama-Mu, selalu memuji-Mu, selalu menyembah-Mu. Semua kemuliaan dan keagungan
Yesus dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan, kasih-Mu tiada bandingnya dalam kehidupan kami. Kau Tuhan Yesus yang sangat setia dalam kehidupan kami. Tiada satu pun yang luput di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan kami yang dahsyat. Kami mau imani, kami mau yakini bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sama-sama tinggikan Tuhan kita. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kau Raja kami, amin. Mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwa kami memuja-Mu Tuhan. Maka mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian ini. Menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan, kekal sampai karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Kau yang bangkit dan menang melawan setiap musuh kami Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Bisa kedua tanganmu mengatakan pada Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Amin. Ini perkataan iman kami padamu Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, bahkan jiwaku, bahkan jiwaku berjalan. Kami sembah Kau, Sang Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sama-sama katakan Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Dan bagi Tuhan Yesus kita, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang luar biasa. Tiba saatnya kami akan muji bersorak lebih lagi bagi nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia penolong kita, Dia juru selamat kita, Dia keselamatan kita. Hei.
cerita setiap kita. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari sama-sama nyatakan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari kita bersekali lagi bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Come on, everybody sing it out. Ku tahu Dia penolongku, caranya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dengan imanmu nyatakan. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Pada katakan kepada Tuhan, sama-sama katakan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Musik memuji Tuhan. Yang bebaskan setiap kita, karena Tuhan Yesus kita telah diselamatkan. Mari bersuka lagi bagi Tuhan Yesus kita. Hey. Jemaat Tuhan, katakan. Penebusku, Dia hiduplah. Lebih keras lagi. Hey. Dia hiduplah. Sekali lagi katakan. Dia penebusku. Hey. Amin. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, oh. Dia penebus kita, Dia selamatkan kita. Percaya dan imani keselamatan itu. Hey. Sorakan haleluya. Sungguh Engkau penebus dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita nyatakan kebesarannya di tempat ini. Mari umat-umat pilihan Tuhan, kita mau nyatakan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita katakan buat Tuhan kita, amin. Kita mau dengarkan panggilan Tuhan. Mari katakan, sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari lambaikan tanganmu buat Tuhan.
umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan, amin, untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat teman. Mari kita lambaikan tangan buat Tuhan. Kita bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut kami berteluh Tuhan. Yes, berteluh semua tidak mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Yes Tuhan, Raja segala raja. Musik memuji Tuhan. Sungguh Kau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menyatakan kebenaran di tempat ini. Kami menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Mari yang percaya Tuhan, sama-sama kita serukan haleluya. Sama-sama kita katakan buat Tuhan kita. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Sambil mengangkat tanganmu buat Tuhan. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut, yes, semua tidak mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Amin. Raja segala raja. Ya, mari lambaikan tanganmu buat Tuhan. Bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, sekali katakan Dialah Raja. Lebih lagi dengan imanmu. Dialah Raja. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBO Ikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah istilah yang sering digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan sikap pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Ada dua istilah populer dalam Perjanjian Baru, yaitu metanoia dan epistrofe. Baik metanoia maupun epistrofe secara bergantian dipahami sebagai pertobatan atau confession. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada jemaat Tuhan sekalian yang membawa anak, boleh dibawa ke lantai 1 di ruang Daud, akan dilayani dan akan didoakan oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih-benih kebenaran firman Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita semua. Amin. Matius 19 ayat 26 berkatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mari dengan hatimu kita mau imani pujian ini. Kita mau nyatakan dengan hati bahwa mujizat masih ada. Sama-sama kita katakan buat Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu.
Engkau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Lebih lagi dengan imanmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang, amin, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan dari awal. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh Kau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Saya rindu jemaat Tuhan saja yang mengatakannya. Tuhan, Engkau. Mari sambil mengangkat tanganmu buat Tuhan. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Dengan perlahan katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Lebih lagi katakan buat Tuhan. Sungguh. Mari imani pujian ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, pulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Mujizat masih ada bagiku. Mari sambil bangkit berdiri, kita menyatakan pujian ini bagi Tuhan kita. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada
Kami percaya kuasa-Mu yang hadir bersama dengan kami di tempat ini. Setiap kami yang datang dengan masalah, dengan sakit penyakit, Tuhan akan menjawab kami. Tuhan akan mendengarkan setiap seruan kami. Amin. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi dengan imanmu nyanyikan. Mujizat masih ada bagiku. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami berkumpul bersehati untuk mencari Tuhan di dalam ibadah kami, Tuhan hadir bersama dengan kami. Bahkan ketika kami keluar dari tempat ini, Tuhan akan selalu menyertai kami, sebab janji-Mu adalah penyertaan sampai pada kesudahannya. Sekarang kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya yang keluar adalah perkataan Tuhan. Biar kiranya kedagingan, keegoisan, keangkuhan hidup hamba-Mu semakin berkurang dan hilang, dan karakter Kristus yang nyata melalui kehidupan hamba-Mu. Bahkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami memiliki telinga seorang murid untuk mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Semua yang mau mengganggu konsentrasi kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami bisa memakai konsentrasi kami, hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, satu sukacita kalau kita bisa hadir kembali pada sore hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat sore hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Tahukah kita bahwa akhir-akhir ini hidup itu terasa semakin sulit, penuh tekanan, penuh gejolak. Itu bukan cuma terjadi di dalam kehidupan orang sekuler, orang yang bekerja, yang ada di luar, tetapi bahkan di dalam gereja juga mengalami tekanan yang sama. Ini kok nggak nyala ya? Dan saya percaya bahwa tidak jarang tekanan yang terus datang silih berganti membuat orang percaya merasa lelah, tertekan, dan bisa kehilangan arah. Mungkin kita aktif ke gereja, mungkin kita aktif di dalam pelayanan, tetapi ada satu hal yang membuat kita bertanya, Tuhan, sampai kapan sih saya harus bertahan? Tuhan, sampai kapan sih saya harus melakukan menghadapi semua ini? Ini sudah nyala ya? Oke. Nah, tema dari GBI adalah mengalahkan siasat iblis, dan saya mencari gambar yang tepat untuk agak buram ya. Jadi itu gambarnya mengalahkan siasat iblis. Dan dari kebenaran firman Tuhan kita akan belajar sebuah pelajaran yang setiap kita sebagai orang percaya harus mengerjakannya di dalam kehidupan ini. Sebab ini bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab orang yang sekolah teologi ya, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang percaya kepada Yesus Kristus katakan amin. Belum semua. Yang percaya kepada Yesus Kristus katakan amin. Dari tema ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita hidup teguh beriman kepada Yesus di dalam dunia ini, dalam pekerjaan, dalam setiap tanggung jawab yang kita kerjakan. Dan kita belajar dari nasihat Rasul Petrus untuk mengenali siapa musuh sebenarnya dari orang yang beriman. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bahwa tekanan itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan otot iman kita.
Kalau ada yang nge-gym di sini, kalau nge-gym pasti yang dilatih itu ototnya. Tekanannya semakin berat, semakin diangkat, dikasih tambah tekanan supaya ototnya terbentuk. Nah, ayat kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Dengan kasih Kristus sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Judul perikop dari kebenaran firman Tuhan adalah Gembalakanlah Kawanan Domba. Yang warna biru saya akan bacakan, yang warna kuning jemaat Tuhan, dan yang warna putih kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama 2, 3. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Latar belakang dari surat ini adalah surat ini ditujukan kepada jemaat dari orang-orang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil Kekaisaran Romawi. Ada beberapa jemaat di sana yang dikatakan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasalnya yang kedua, Petrus berkhotbah dan berapa orang yang bertobat? 3.000. Dan orang-orang yang tersebar di Asia Kecil inilah yang Petrus mengirimkan surat kepada mereka supaya mereka tetap teguh beriman. Ya, pada zaman itu ada Kekaisaran Roma yang sedang memerintah, yang sedang menguasai bangsa Yahudi. Dan tekanan yang dialami itu bukan cuma dari luar tapi juga dari dalam. Kita mulai dengan perkataan Petrus ini kepada orang-orang pendatang. Petrus menggunakan istilah orang-orang pendatang bukan untuk menunjukkan lokasi geografis. Oh, saya dari suku Padoe. Ada yang dari suku Padoe? Dari Luwu Timur. Ya, saya dari sana. Bukan untuk suku dari Ambon, tetapi untuk segala suku, kaum dan bangsa yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Status identitas mereka adalah sebagai warga kerajaan sorga yang sedang mampir di dunia ini. Orang-orang pendatang. Siapa yang yakin bahwa kita ini hidup di dunia sebagai orang percaya, pada saat Yesus datang kembali kita akan memerintah bersama dengan Yesus di dalam kerajaan yang kekal. Yang percaya tolong angkat tangannya. Masih banyak yang cinta dunia. Tidak apa-apa. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini karena di dalam terjemahan aslinya dikatakan orang asing, perantau, seorang yang tinggal sementara di dunia ini. Perhatikan apa kata Alkitab dan ingat baik-baik mereka yang menerima Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menerima, diberi apa? Hak. Katakan dulu sama-sama, hak. Lihat sebelah kiri kananmu, kamu adalah anak Allah. Katakan kepada kiri kananmu, kamu adalah anak Allah. Katakan balik, kamu juga anak Allah. Bukan karena kamu ganteng, bukan karena kulitmu putih, bukan karena kamu dari suku tertentu, tapi karena kamu, kita semua yang ada di tempat ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang pendatang yang tinggal sementara di dunia ini, orang-orang yang kalau melakukan sebuah perjalanan, oke, saya mau pergi ke Toraja, tujuannya itu ke Toraja. Terus dia tiba di Parepare. Parepare itu ada tempat yang indah. Dia singgah di situ dan akhirnya dia bilang, saya berhenti sampai di sini saja. Saya nggak mau sampai ke tujuan saya yang utama di Toraja. Ada yang seperti itu?
Kalau kita sudah menentukan tujuan kita adalah, ini dia, tujuan kita bukan ke surga ya. Tujuan kita itu menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus dan kita berhenti di tengah jalan, tidak mau melanjutkan perjalanan. Itu sesuatu yang sangat sia-sia di dalam kehidupan kita. Sebab status dan identitas yang benar yang Tuhan berikan itu bukan dengan cara yang mudah. Tapi Yesus melakukannya di kayu salib yang kita peringati 2 minggu lalu di dalam Jumat Agung dan ibadah Paskah. Kematian dan kebangkitan Yesus. Status dan identitas yang benar akan menunjukkan, memperlihatkan siapa musuh sebenarnya dari anak-anak Allah yang sedang bekerja dengan giat. Dia bekerja dengan giat, dia bukan muncul di depanmu terus dia saya iblis. No, kita akan belajar sama-sama. Dia muncul dengan cara yang memanjakan kita ini untuk menjauhkan. Apa? Bilang sama-sama menjauhkan. Siapa yang masih rajin berdoa di sini? Siapa yang masih rajin baca Alkitab? Datang ke gereja boleh, baca Alkitab boleh, berdoa juga boleh. Tapi apakah kita melakukan perintah Tuhan? Memperlihatkan siapa musuh sebenarnya dari anak Allah dan menentukan kita bagaimana cara menghadapi peperangan ini. Kita langsung masuk. Sampai di sini bisa memahami apa yang saya maksudkan? Bahwa kita ini adalah orang-orang pendatang. Petrus menyampaikan kepada seluruh orang-orang pendatang, bukan hanya yang hidup di zaman perjanjian baru di jemaat mula-mula, tetapi untuk jemaat GBI Oikumene yang hadir pada sore hari ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, kita akan lihat di sana ada kata penatua dan gembalakanlah. Ini menunjukkan surat ini menasehatkan tentang orang-orang yang ada di dalam Tuhan, di dalam gereja, orang-orang percaya yang ada di dalam gereja. Tetapi ini bukan hanya ditujukan kepada penatua dan gembala saja. Perhatikan di bagian terakhir dikatakan, tapi dengan pengabdian diri. Yang ada di depan sini tadi yang menyanyi lompat-lompat, mereka sedang mengabdikan diri kepada Yesus. Bukan jadi tontonan jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Saudara angkat tangan di tempat ini bukan supaya siapa yang pegang kamera tadi? Bukan supaya di syuting kamera, oh nanti kita masuk di Gold CC. Tapi ada mata Tuhan yang lebih tajam dari teleskop manapun. Dia melihat sampai kedalaman hati. Ini angkat tangan, tapi pulang di rumah dia tampar istrinya. Ini dia angkat tangan, tapi di tempat kerja dia tipsani. Tahu tipsani ya? Tipu sana sini. Di luar, di sini dia haleluya, di luar dia halelupa. Semua kebun binatang keluar dari mulutnya. Pengabdian diri artinya segala sesuatu yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Apa yang Petrus sampaikan kepada orang-orang yang sedang mengabdikan diri kepada Tuhan? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Katakan dulu sama-sama, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah artinya setelah kita mengetahui identitas kita, kita belajar di dalam kehidupan kita, tidak semua masalah hanya terjadi secara kebetulan atau ya ini karena sudah tahun 2026. Ekonomi memang semakin sulit. Tetapi pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan,
berdoa setiap hari, kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidup berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu orang yang punya kewaspadaan dan kepekaan untuk melihat bahwa Yesus berjanji dia akan datang kembali. Saya enggak sedang menakut-nakuti, wah nanti berarti sudah mau kiamat, tidak. Tetapi saya sedang mengingatkan kepada kita bahwa ada, ya tadi digambarkan dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari celah untuk menjatuhkan orang yang percaya. Jadi kesadaran kita itu harus ditujukan yang pertama, waspada dari ancaman musuh kita yang sebenarnya. Melalui kacamata Injil kita akan belajar bahwa musuh sebenarnya dari manusia yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus, itu bukan saingan bisnismu yang berusaha menjatuhkan brandmu. Sebab kalau Tuhan yang membuka jalan, dengan jalan apapun orang tutup, Tuhan pasti akan memberkati kita. Itu bukan teman kuliah yang cerita yang kau di belakang. Bukan pacarmu yang putuskan waktu lagi sayang-sayangnya. Tetapi pada waktu itu Tuhan mempersiapkan engkau supaya engkau menjadi pribadi yang berkualitas dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mewaspadai ancaman dari musuh yang sebenarnya. Tapi Pak, dia itu iblis, orang yang menyakiti. Dia itu sangat kejam, brutal. Jangan lupa, dia itu manusia. Dan firman Tuhan sudah kasih hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah, coba lihat di sebelah kiri kanan, manusia jika ini. Ya, dia itu manusia. Satu kali saya mendengarkan khotbah, seorang pendeta berkata, ada seorang anak yang datang kepada dia dan bercerita bahwa bapak kandungnya itu memperkosa dia bertahun-tahun lamanya. Dan di kesaksian itu di YouTube, dia berkata bahwa yang memperkosa itu bukan bapaknya, tapi iblis. Nah, itu manusia. Tetapi yang kita benci itu bukan pribadinya. Tetapi yang memakai dia, menguasai pikirannya, itu kan ada akarnya. Sampai akhirnya dia melihat orang juga pakai baju lengkap, pikirannya langsung kotor. Pikirannya langsung jorok. Padahal bajunya lengkap. Tapi karena sudah keseringan nonton film porno. Sudah terbiasa terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang menjurus. Kalau nggak lucu, kalau nggak porno, kalau nggak jorok itu nggak viral. Kalau nggak seksi itu nggak viral. Musuh yang sebenarnya dari manusia ciptaan baru di dalam Kristus adalah kuasa kegelapan, yaitu iblis. Perhatikan. Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-8. Nah, waktu saya baca ini, saya berhenti sejenak. Singa adalah predator puncak, termasuk dalam golongan karnivora, segala jenis daging-dagingan dia akan sikat. Waktu saya membaca ini, saya berhenti sejenak. Mengapa dia mencari? Saya menemukan hal ini, bahwa tidak sembarang orang yang dia japo, bahasa Makassarnya, dia makan, dia telan. Dia predator puncak. Tapi ada dikatakan dia berjalan mencari dan saya merenungkan. Oh ya, ternyata tidak sembarang orang yang dia makan, yang dia telan.
Kita memang harus tetap waspada terhadap ancaman iblis, tapi ada satu hal yang harusnya membanggakan kita semua. Apa itu? Allah kita itu maha kuasa. Ada satu kisah di dalam Alkitab di mana Ayub itu, Ayub itu sebagai orang yang saleh, Ayub 1 ayat yang pertama, dia dikatakan saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi pada waktu anak-anak Allah berkumpul menghadap Tuhan, iblis juga datang. Ayub 1 ayat yang ke-6. Lalu iblis berbicara dengan Tuhan. Di hadapan Allah dia berkata, iblis ya, kamu dari mana? Saya dari perjalanan mengelilingi menjelajahi bumi. Tuhan berkata, kau lihat si Ayub enggak? Ya ini bahasa saya, enggak ditulis di dalam Alkitab Tuhan seperti itu. Lalu apa jawab iblis? Apakah ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau. Dan setelah itu iblis langsung bergerak. Dia langsung pergi, anaknya Ayub, hartanya Ayub habis. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ayub tidak mengutuki. Dari perkataan Ayub, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tidak selesai sampai di situ. Di pasal 2 ayatnya yang pertama, kembali lagi ada pertemuan. Anak-anak Allah menghadap Tuhan dan mereka datang. Iblis juga datang. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Tuhan bertanya lagi, iblis, kamu dari mana? Sudah lihat kan si Ayub? Dan kita lihat di ayatnya yang ke-6, sampai di ayatnya yang ke-6 ini. Sayangkan nyawanya. Iblis datang lagi. Apa yang terjadi? Ayub mengalami borok di sekujur tubuhnya. Ayub mengalami bau di tubuhnya karena boroknya itu Alkitab tuliskan itu menyengat sampai dia pakai beling untuk menggaruk karena gatal. Tapi ada satu hal yang saya bilang tadi membanggakan. Apa itu? Ada pagar perlindungan. Tuhan kasih batasan. Kamu gak boleh melangkah sebab iblis bukan penguasa mutlak. Allah kita yang menguasai mutlak seluruh dunia ini, kehidupan kita. Jadi pada saat kita berlindung kepada Tuhan, kita sedang berlindung di bawah otoritas yang mutlak di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Allah mengizinkan, jika Allah mengizinkan artinya Allah mau kita mengenal pribadinya secara langsung, bukan dari kata orang. Kita bisa lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-3, 4 dan 5. Dulu aku mengenal engkau dari kata orang, sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Masih di kalimat ini. Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam satu teks Alkitab ada yang berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata yang dapat ini menunjukkan bahwa ia mencari celah di dalam kehidupan manusia. Di dalam Alkitab tidak muncul secara langsung teks celah, tetapi makna secara implisit di dalamnya adalah sebuah ruang kecil atau kesempatan di mana kita membiarkan iblis bermain-main di situ. Contoh, dalam Alkitab ada seorang yang bernama Simson. Simson itu punya kekuatan yang hebat. Dia bisa mengalahkan musuh hanya dengan rahang keledai. Tuhan kasih dia kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi Simson tidak meninggalkan kebiasaan lamanya dan dia berputar-putar di satu daerah yang namanya Gaza. Dia membiarkan kebiasaannya untuk bermain dengan wanita pelacur.
dan dia tidak meninggalkannya. Iblis menunggu kesempatan ketika kita lalai menjaga pikiran. Wah, lagi susah nih, mau cepat kaya. Lalu babi ngepet, agak susah ya sekarang karena orang cashless sekarang ya. Jadi babi ngepet agak susah ya sekarang, kecuali dia bisa scan barcode. Lagi susah sekarang, saya mau melakukan apa saja supaya saya memperoleh uang tanpa memperhatikan firman Tuhan. Saya kompromi dengan apa saja supaya saya bisa memperoleh uang. Iblis menunggu ketika kita kompromi dalam hal-hal kecil. Mulanya biasa saja, satu hari berbicara kotor. Akhirnya terbiasa. Lihat-lihat ada Pastor Esra enggak ini? Ada Vero enggak ini? Ada teman-teman dari Gold Sisi enggak ini? 1 tahun terbiasa dengan kompromi, bicara sembarangan, sudah enggak peduli lagi. Yang namanya tumpul secara rohani. Iblis menggoda, tetapi dia tidak berkuasa untuk memaksa. Iblis menggoda melalui ini, gambar ini ya. Harta, tahta, dan wanita. Kalau engkau masih berpikir tiba-tiba mati lampu, terus langsung tiba-tiba ada di luar, berarti kau terlalu banyak nonton film Conjuring. Seolah-olah kalau mati lampu itu setan, tanda kehadiran setan dan Ada yang masih takut kalau mati lampu? Dosa angkat tangan. Iblis bukan menyerang sembarang, dia cari orang yang dapat. Katakan sama-sama, yang dapat ditelannya. Ada celah di sana. Orang yang rentan, yang tidak mau hidup dalam kesadaran dan berjaga-jaga. Allah berkata kepada Kain, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Ada satu pertaruhan besar dari pencipta yang memberikan kepada ciptaannya, dari Allah Bapa kita di surga yang memberikan kepada manusia satu pertaruhan besar, namanya kehendak bebas. Musa berkata kepada bangsa Israel, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu apa kata Musa? Pilihlah kehidupan. Harusnya Musa bilang, kalau kamu tidak pilih, mati. Nggak usah kasih pilihlah kehidupan. Tetapi itu sebuah pertaruhan besar dari Allah Bapa kita untuk memberikan kepada ciptaannya kehendak bebas. Ketika kita ada di tempat ini, ketika kita sedang memuji menyembah Tuhan, ketika kita sedang tutup mata, apakah pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan? Sekarang, melawan iblis dan mengalahkan siasatnya. Pernah enggak kita mendengar orang berdoa? Saya tengking roh malas dalam nama Yesus. Saya tengking roh persinahan dalam nama Yesus. Ada orang yang minta didoakan, oh saya mau menghadapi ujian. Pertanyaan saya begini, kamu sudah belajar? Sudah Kak? Oke, saya doakan. So, kalau didoakan Roh Kudus ingatkan, nanti Roh Kudus bertanya, apa yang mau diingatkan? Belajar juga enggak? Saya tengking roh persinahan, roh malas. Manusia dapat menengking iblis, tetapi melawan siasatnya itu adalah hal yang berbeda. Alkitab tuliskan, pada waktu kita menghadapi iblis, bage pada dia. Lawanlah dia, kita bisa baca di ayat yang ke-9, 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Ini menunjuk kepada personnya, tetapi siasatnya, ini dia. Kolose 3 ayat yang ke-5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang
duniawi. Apa yang dikatakan pertama? Cabul. Yang kedua, najis. Yang ketiga, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Itu tanggung jawab kita untuk ini. Bahasanya jangan beri kesempatan, jangan kasih makan. Salah strategi, kita akan kalah dan tidak terjadi perubahan dalam hidup. Mengapa saya membagi antara melawan iblis dan mengalahkan siasatnya? Sebab iblis dan kuasanya sudah dikalahkan di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Ketika Yesus bangkit, kita memperoleh kemenangan. Di 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-57, Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Tetapi siasatnya, tipu dayanya itu dipakai untuk memperdaya. Iblis bekerja dengan cara memutarbalikkan kebenaran. Masih ingat ketika Kejadian pasalnya yang ketiga, ular berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal Allah berfirman, semua boleh kamu makan. Kecuali, ya itu tambahannya. Tetapi iblis memutarbalikkan kebenaran. Iblis juga datang dengan siasatnya untuk menyamar jadi sesuatu yang baik. Waktu kita datang tepat waktu di tempat pekerjaan, waktu kita bekerja dengan jujur, waktu kita di kuliah belajar dengan baik, ikut kegiatan dengan baik, ada teman menawarkan sesuatu yang bertentangan dengan iman percaya kita. Kita tidak sembarangan dengan hidup ini. Sebab ini dia, siasatnya itu bisa datang dengan sesuatu yang pemikiran yang seperti ini. Tuhan pasti mengerti kalau kita kompromi sedikit. Hal yang tidak mungkin sebagai orang percaya adalah mengharapkan kehidupan sebagai orang Kristen tanpa tantangan. Dan sampai saat ini saya melihat wajah jemaat GBO Ekumene sudah mulai memandang saya dengan wajah yang aduh khotbah apa ini. Tapi izinkan saya menyampaikan hal ini dengan penuh kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Allah mengasihi kita semua yang ada di tempat ini. Dan Dia tidak mau kita terperdaya dengan tipu daya iblis. Digital distraction. Saya nggak anti dengan handphone, dengan teknologi. Tetapi mengisi setiap detik waktu dengan scroll-scroll konten singkat. Di era informasi ini, itu biasa orang bilang, oh ini selingan. Hanya mengisi waktu. Hanya sebentar saja. Lagi pujian, selingan sebentar. Lagi berdoa, di menara doa, selingan sebentar. Menyanyi sih, menyanyi. Tapi tangannya bekerja. Lagi firman Tuhan, selingan sebentar. Cek toko hijau. Pernah dengar di dalam Alkitab kata sela. Bukan yang namanya sela ya. Tapi di dalam Alkitab ada kata sela. Yaitu kita berhenti sejenak dan merenungkan apa yang sudah kita baca. Ada di dalam kitab Habakuk dan kitab Mazmur. Istilah dari sela itu juga ada di dalam musik. Interlude. Ya kalau mau tahu arti interlude nanti tanya sama pemain musik yang ada di sini. Apa itu interlude? Nah akibat dari digital distraction ini akan memunculkan kehidupan kita. Ini kita bukan beriman kepada
Alkitab, tapi kita beriman melalui konten-konten yang kita perhatikan. Pengajaran iman Kristen yang berisi berkat dan kenyamanan adalah tanda orang yang dilindungi oleh Tuhan. Kalau orang nggak hidupnya biasa-biasa saja, apakah dia tidak diberkati oleh Tuhan? Apakah dia tidak disayang oleh Tuhan? Apakah orang yang hidup keuangannya, hidup ekonominya biasa-biasa saja, dia tidak dilindungi dan tidak diberkati oleh Tuhan? Digital distraction juga akan membawa kita kepada penyembahan berhala modern. Ada yang profile picture-nya di sini pakai fotonya Lee Min Ho atau artis Korea yang lain, atau ada artis yang lain. Salah satu kegunaan besar dari media sosial, apapun itu, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, adalah membuktikan apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa pada akhir hari-hari terakhir, orang kurang berdoa bukan karena kurang waktu, tapi karena salah mempergunakan waktu. Saya ulang sekali lagi, salah satu kegunaan besar dari media sosial adalah membuktikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Pada hari-hari terakhir, orang kurang berdoa bukan karena kurang waktu, tapi salah mempergunakan waktu. Satu kali ada cerita, ada seorang yang ditanya, dia meninggal lalu berhadapan dengan malaikat. Kamu rajin berdoa atau tidak? Jarang, malaikat. Kenapa kamu jarang berdoa? Saya jarang berdoa karena saya sibuk di tempat pekerjaan. Saya sibuk di kampus. Saya sibuk di pelayanan. Tapi setelah malaikat buka video kehidupannya, ternyata dia lagi update status hari Selasa jam 3 sore, lagi nongkrong. Dia ada bingung. Kenapa hari Selasa jam 3 sore? Hari Selasa jam 3 sore ada menara doa di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang mau hadir di tempat ini, dipersilakan untuk hadir dan berdoa bersama-sama. Haleluya. Setelah dicek, malaikat melihat, hari Jumat jam 3 sore hujan. Terus dia tulis status, hujan bikin mager. Foto di tempat tidur. Update di status, Pastor Esra lihat, siasat iblis di akhir zaman adalah menggantikan, yang tadi saya bilang ya, menjauhkan kehidupan kita dari nilai dan prinsip Alkitab. Dosa tidak lagi diperkenalkan sebagai sesuatu yang menjijikkan, melainkan sesuatu yang, ya kalau nggak jorok, nggak porno itu nggak asik. Ada di gereja, ada tulisannya volunteer, tapi pikirannya ada tulisannya porno. Tubuh ada di gereja, aktif melayani. Ini, ayo kita gereja, tapi di kantongnya ada tulisannya kasino member, dan di handphonenya ada tulisan pornografi. Apa yang saya mau sampaikan? Salah satu siasat iblis di akhir zaman, dia akan membuat kita spiritual but unholy. Apa itu? Kristen tapi nggak menjaga kekudusan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab waktunya si iblis sudah semakin dekat. Wahyu 12 ayat yang kedua, karena ia tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat. Dia pakai cara apa saja, kapan saja, di mana saja. Karena itulah tadi Petrus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil dan jemaat GBO Ikumene yang hadir pada sore hari ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Oke, kuasa kegelapan sudah, sekarang kita berpindah karena dia sudah dikalahkan di kayu salib. Kita berpindah kepada hal yang berikutnya. Musuh yang terbesar, kalau tadi musuh yang sebenarnya, sekarang musuh yang terbesar dari manusia, yaitu ciptaan baru di dalam Kristus adalah ego.
Yang menjadi musuh besar sekarang adalah kita harus berubah dari self-center, kepentingan diri sendiri menjadi God-center. Self-center Kristen adalah orang yang paling berbahaya. Sebab mereka terlihat semangat di gereja tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya dapat apa dari gereja? Saya terima keuntungan apa? Adakah cewek di gereja? Adakah cowok di gereja? Adakah pasangan hidupku di gereja? Saya melakukan segala sesuatu kalau saya mendapatkan keuntungan. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama dan 2 bagian A. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kata ini sama, ketahuilah, sama dengan 1 Petrus, punya makna yang sama. Apa itu? Hiduplah dalam kesadaran. Hari-hari terakhir ini tidak menunjukkan pada satu masa yang di depan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebab kita nggak tahu kapan. Alkitab sudah tulis, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hari-hari yang terakhir? Hari-hari yang terakhir itu adalah ini. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit, Injil diberitakan, itulah dimulai waktu hari-hari terakhir. Apa itu? Supaya kita hidup berjaga-jaga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika dari tahun 64 Masehi ini waktu surat ini ditulis dari Paulus kepada Timotius. Hari-hari terakhir berarti pada saat menjelang kedatangan Yesus akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu bukankah lebih baik pada masa yang relatif lebih enak ini kita bisa duduk mendengarkan firman Tuhan dengan AC yang baik, kursi yang baik, dilayani dengan baik. Bukankah ini waktunya untuk kita betul-betul tertanam di dalam Kristus? Sebab kalau kita berpikir masa sukar itu dalam pemikiran kita itu nanti penganiayaan. Ya memang itu tertulis di dalam Alkitab. Tetapi ada hal yang mesti kita perhatikan. Apakah dasar keputusan kita itu hanya berdasarkan perasaan bukan berdasarkan Alkitab? Apakah sikap kita terhadap firman Tuhan itu kita pilih-pilih. Oh kalau khotbah yang model begini gak cocok, saya gak setuju. Nanti kalau khotbahnya itu tentang kekayaan, tentang jodoh, tentang berkat, baru saya mau taat. Baru saya mau cocok. Padahal setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan kita harus belajar untuk taat mendengarkan dan melakukan. Yang setuju katakan amin. Respon pada saat kita kesulitan, kebaktian kita ada di tempat ini, berlangsung di tempat ini. Tapi pada saat kita kembali, ibadah kita akan berlanjut. Saya ulang sekali lagi. Kebaktian kita sebentar akan selesai, liturgi ibadah kita akan selesai, menyanyi, bertepuk tangan, memberi persembahan, berdoa dan yang lain-lain akan selesai. Tetapi ibadah kita akan berlanjut di tempat kita masing-masing. Apa itu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apakah tujuan kita ini untuk membangun hubungan dengan Tuhan atau hanya sekedar transaksional? Self-center, keputusannya itu seperti kejadian 6 ayatnya yang kedua. Kalau orang yang self-center dia akan mencari pasangan hidupnya. Kejadian 6 ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Dan mereka mengambil istri dari perempuan itu. Siapa saja yang mereka sukai tanpa memperdulikan apa kata Tuhan sebelumnya. Yang belum menikah tolong angkat tangannya. Supaya yang di sebelahmu lihat, oh ini belum menikah, ternyata belum punya wajah. Jadi waktu pilih baik-baik yang sesuai dengan kriteria Tuhan.
Atau kita hanya, Tuhan saya cinta dia. Beda server, tapi saya percaya dia akan ikut Tuhan. Sikap kita terhadap firman Tuhan. Alkitab sudah menuliskan di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ketika kita di tempat pekerjaan ada kesempatan untuk kita membuat nota markup. Apa kita akan mengambil sikap untuk taat penuh kepada Tuhan? Belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan. Saya bukan hanya hidup untuk diri ini, tetapi saya mau belajar hidup untuk Tuhan. Nah, mengapa kita harus berpindah dari berpusat pada diri sendiri, shifting, berpusat kepada Allah? Sebab ini dia, kita nggak akan bisa punya akses. Kita nggak akan bisa punya akses untuk memakai otoritas di dalam kerajaan Allah. Kita baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Lawanlah, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Saya harus berhenti di sini. Slide ini agak panjang, tetapi saya belajar untuk mengatur. Sebab ada ibadah berikutnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dari mana iman timbul? Pendengaran akan drama Korea. Salah ya. Firman Tuhan. Saya langsung ke bagian terakhir. Sebab ini, kita harus belajar bukan lagi hanya percaya kepada Tuhan, tetapi taat kepada Tuhan. Taat dalam hal apa? Nih. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Lagu sekolah minggu tapi dia punya lirik yang powerful. Saudara tidak bisa menggantikan. Nah, sebelum itu, perhatikan tadi, ada kalimat iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang teguh itu artinya kita membaca Alkitab, ngerti nggak ngerti. Ini kok tentang keturunan-keturunan, tentang silsilah, saya nggak ngerti. Baca aja. Saya pun kadang nggak ngerti, tapi saya belajar untuk melatih diri. Sebab ini ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara nggak mungkin tiba-tiba ada mati lampu di rumah, terus saya rasa kayak dengar suara, terus telepon Pastor Esra. Pastor, tolong ke rumah dulu doakan ini. Padahal Alkitab sudah tulis, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab iblis sudah dikalahkan di kayu salib, siasatnya itu yang datang memperdaya kita bahwa kita nggak bisa lawan. Terlalu banyak nonton Conjuring sih. Jangan bersembunyi di balik aktivitas rohani untuk menghindari tanggung jawab pribadimu. Apa itu? Baca Alkitab. Bilang sebelah kiri kanan, "Woi, baca kok Alkitab." Saya mengundang tim Praise and Worship. Ada sebuah quotes yang bagus. If the devil knows you are holy, he'll run before you even pray. Yang artinya bersatu kita teguh, bercerai. Nah, jika iblis tahu kamu benar-benar kudus, kudus itu dalam arti bukan karena kita berbuat baik, kita tinggal di pulau Kodengareng keke sendiri lalu kita kudus. Tapi karena kita, Yohanes 15 ayat yang ketiga, kamu telah bersih karena firman. If the devil knows you are holy, he'll run off before you even pray. Kekudusan itu adalah akses untuk kita bisa menggunakan otoritas Allah. Yang kedua, tunduk pada Allah. Yakobus pasalnya yang keempat,
ayatnya yang ke-7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan saya berdoa kita menjadi orang-orang Kristen yang tunduk kepada Allah. Bukan tanduk. Tunduk pada Allah itu harus terlihat di dalam perkataan. Kita tidak memberi ruang atau toleransi dalam ucapan. Mengucapkan sembarangan. Tiba-tiba floor director tanya, sudah di mana? Jawabannya singkat, padat, dan tidak jelas. OTW. Ditanya sama dosen atau pemimpin di tempat pekerjaan, sudah di mana? Sudah dikerjakan? Sudah. Karena sudah terbiasa untuk mengucapkan, oh ini kan semua orang melakukan hal ini. Tunduk kepada Allah juga harus terwujud di dalam perbuatan. Tidak lagi memberi ruang toleransi di dalam dosa. Datang ke gereja, aktif di gereja, tetapi tidak mau meninggalkan dosa. Datang ke gereja, aktif beribadah, tetapi menunda-nunda pertobatan. Yang terjadi akhirnya kita sampai pada taraf Shinken. Shinken ini bukan anime Dragon Ball ya. Shinken ini coba ketik aja nanti di Google. Sinken, arti kata sinken dalam bahasa Jerman itu artinya tenggelam, turun, jatuh, menggambarkan penurunan level harga. Hidup kita ini berkualitas di dalam Kristus. Jangan tukar dengan barang yang murahan di luar, dengan pandangan-pandangan yang murahan di luar. Yang terakhir, kita harus punya sumber yang akan terus mengisi kehidupan kita. Dan sumber itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tundukkan kepalamu dan kita berdoa bersama. Pada saat kita meninggalkan ruangan ini, pada saat kita kembali ke aktivitas kita, apakah kita mau belajar untuk mengambil keputusan? Saya mau meninggalkan dosa, pelanggaran yang saya sembunyikan. Sebab yang tahu itu hanya diri saya dan Tuhan. Masalahnya bukan ada di gereja, bukan di khotbahnya yang kurang bagus, bukan di pelayanannya yang kurang ramah, tetapi karena kita yang gak menjadikan perubahan, metanoia itu menjadi tujuan. Saya berdoa ketika kita kembali ke tempat kita, dimanapun seluruh aktivitas kita, kita memiliki sumber yang akan terus menolong kita, supaya kita bisa mengalami perubahan dan mengalahkan siasat iblis. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat sore hari ini, firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap kuasa kegelapan yang mau menipu kami, mengubah pandangan kami untuk kami tidak memandang kepada salib, untuk kami mengabaikan, memberikan toleransi dosa. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami kekuatan supaya kami bisa menjadi pelaku firman dan kami menang atas setiap siasat kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Dahsyat firman Tuhan dalam setiap kita, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada malam hari ini. Di depan jemaat Tuhan sekalian terdapat 3 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja, dan amplop ketiga diperuntukkan untuk misi. Baik, mari kita angkat kantong persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, sungguh ajaib firman-Mu dalam kehidupan kami.
Tiba saatnya Bapa, kami akan berikan setiap persembahan kami. Engkau berkati setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi pelebaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan syukur kami. Hanya dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Mari umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Nah, dari awal lebih semangat lagi kita katakan kepada Tuhan. Mari umat pilihan Tuhan, sama-sama kita katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Katakan saya dipilih. Saya dipilih, Amin. dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, amin Tuhan, dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan buat Tuhan. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene.
Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada sore hari ini berkat Tuhan, amin. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Peter yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Terus diperlengkapi Tuhan, diurapi Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan untuk berdiri melayani. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di GBI Oikumene. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh beribadah, berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Jemaat sekalian ada para pelayan ASER yang membawa form selamat datang. Jadi bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir, jangan ragu-ragu untuk diambil formnya, silakan diisi. Dan setelah diisi nanti ketika kembali dari gereja ini akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi nanti ketika jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali hadir sudah mengisi formnya, boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Dan di tangan para ASER juga mereka membawa form pokok doa. Bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang ini didoakan, apapun bentuk kerinduan, pergumulan, harapan Bapak Ibu Jemaat sekalian yang ini doakan, di tangan para ASER juga mereka membawa form pokok doa. Kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Yang berikutnya ada undangan untuk kita semua para pemuda dan remaja. Itu ibadah gabungan PGPI yang akan dilaksanakan pada besok 13 April. Itu di Gereja Kingdom Community di Jalan Sawereging. Saweregading. Maaf. Ya, itu. Di belakang TK Unyil itu pembicaranya Pendeta Raya Ginting. Ini pelayarnya ya teman-teman. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini untuk pemuda dan remaja. Boleh sama-sama besok kita hadir beribadah untuk ibadah gabungan. Yang berikutnya saya menyampaikan kepada kita semua, terkhusus buat teman-teman yang akan melaksanakan UTBK, mungkin ada di tempat ini yang hadir. Nanti jika ingin didoakan boleh tetap stay di tempat ini, nanti kita akan doakan, nanti Pastor Peter akan doakan. Jadi bagi teman-teman yang akan melaksanakan UTBK, jika ingin didoakan boleh tinggal di tempat ini, nanti akan kita doakan. Yang terakhir, nanti setelah keluar dari gedung gereja jangan dulu buru-buru pulang. Kita makan bersama dulu di bawah, kita fellowship bersama. Ada tim cooking ministry yang sudah menyiapkan berkat. Baik, demikian pengumuman selama sepekan. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari. Ya, seluruh hidup kami Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu.
seluruh hidupku. Amin. Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sambil mengangkat tanganmu buat Tuhan kita nyatakan pujian ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap anugerah yang Bapa berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang tidak henti-hentinya Bapa berikan kepada kami. Kalau saat ini kami masih bisa menikmati nafas kehidupan ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan masih memiliki rancangan yang indah bagi hidup kami. Dan di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kami mohon ampun Tuhan jika kami masih sering dan salah menggunakan waktu kami Tuhan, sehingga akhirnya kami terus jatuh ke dalam dosa Tuhan. Dan melalui firman-Mu ini Tuhan, biarlah firman ini mengingatkan kami, menjadi dasar dalam hidup kami, fondasi dalam hidup kami, untuk kami belajar, untuk kami bangkit dari setiap keterpurukan yang kami alami Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa berkati setiap pelayanan yang selalu dilakukan Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan selalu diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk para pelayan-Mu Tuhan yang saat ini sudah memberikan waktunya Tuhan. Bapa berkati setiap pergumulan mereka, setiap apa yang mereka gumuli saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di saat ini, yang mengikuti di gereja dan maupun di sosial media Tuhan, yang mengikuti dari live Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu juga ada bagi mereka Tuhan, dan tidak ada keterbatasan untuk mengalami kehadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang mengikuti dari sosial media juga Tuhan, mereka mengalami kasih-Mu Tuhan, mereka juga menikmati apa yang kami rasakan di tempat ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan mengalami hadirat-Mu Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Dengan otoritas yang Bapa berikan kepada kami Tuhan, kami mau doakan biarlah Bapa Engkau sembuhkan Tuhan setiap sakit penyakit dari tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas, dapat kembali beribadah bersama dengan kami dan memuji-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini berbeban berat Tuhan. Kau juga biarlah yang memulihkan jiwa mereka Tuhan. Kau yang mengangkat beban mereka Tuhan. Arahkan mereka Tuhan sehingga mereka terus terarah ke arah firman-Mu Tuhan. Dan setiap kami Tuhan terus mau menjadi pribadi-pribadi yang mau serupa dengan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lepas kendali Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau ada dalam setiap kontrol dalam pemerintahan ini Tuhan. Ada begitu banyak berita-berita yang kami dengar Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan, setiap berita-berita ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu ada bersama kami, dan Engkau akan memberikan hikmat kepada setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan
pusat maupun daerah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bapa yang terus berikan hikmat, kebijaksanaan kepada setiap orang-orang yang bertugas, bertanggung jawab di dalamnya Tuhan. Biarlah setiap orang-orang, setiap anak-anak Tuhan yang ditempatkan dalam pemerintahan Tuhan tidak menyalahgunakan kekuasaan Tuhan, namun mereka dengan hikmat-Mu menggunakan kekuasaan dan memerintah dengan baik Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pastor Esra Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pastor Esra Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, begitu juga dalam keluarganya Tuhan bersama Kak Debbie. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang terus mencintai-Mu Tuhan, yang terus diberkati oleh Engkau Tuhan. Begitu juga anaknya Pastor Esra Tuhan, Dev. Tuhan Yesus berkati tumbuh kembangnya Tuhan, sehingga anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau terus ada bagi Dev Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk Ibu Gembala kami, Oma Tuhan. Tuhan Yesus berkati sehingga Oma selalu disertai oleh Engkau, diberikan damai sejahtera sukacita Tuhan dalam masa tuanya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pastor Peter bersama keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus berkati, cukupi setiap kebutuhannya, dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu ada dalam setiap agenda pelayanannya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di sini Tuhan. Biarlah setiap kami terus menjadikan Engkau sebagai satu-satunya fondasi dalam hidup kami Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi dasar hidup kami, sehingga kami terus mengandalkan dan mengutamakan Engkau Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk GBO Ikumene Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami yang berada di sini Tuhan mau terus belajar, mau menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Begitu juga gereja-gereja di sekitar Tuhan. Tuhan Yesus berkati sehingga setiap gereja-gereja sekitar walaupun berbeda denominasi Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan, gereja-gereja ini juga memiliki visi dan misi yang sama, yaitu menuai jiwa bagi-Mu Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan setiap jemaat di sini yang memiliki pergumulan Tuhan, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam kesehatan maupun financial Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada bagi mereka, Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap mereka Tuhan, Engkau yang membantu mengingatkan mereka tentang apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Kau akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya sesuai kairos-Mu Tuhan. Bapa di sorga, dan saat ini juga kami akan berdoa Bapa kami seperti yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan segala perintah Tuhan yang disampaikan kepadamu melalui firman Tuhan, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia dan memberikan engkau kekuatan, kemampuan di dalam kehidupanmu dalam menghadapi setiap siasat dan tipu daya iblis. Segala sesuatu yang engkau hadapi di dalam hidup ini, persoalan, permasalahan punya sebuah tujuan ilahi supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini dimanapun engkau berada. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.